Hai semua, gua Wasa. Kita lanjut lagi ngebahas wearable-nya Vivo yang kemarin launching barengan sama handphonenya si Vivo V50 ini, yakni adalah Vivo Watch GT. Ini smartwatch lumayan rame yang minta dibahas soalnya harganya tuh cuma 1,5 juta aja dan baterainya bisa bertahan sampai 21 hari. Dengan catatan, always on display-nya dimatiin dan hanya digunakan tersambung sama handphone dengan Bluetooth-nya. Tenang aja, walaupun always on display-nya mati, pas kita ngangkat jamnya begini, dia akan nyala layarnya. Dan begitu kita turunin, dia bakalan mati sendiri lagi juga layarnya. Baterainya ini bisa lebih cepat habis tentunya kalau kita jadiin buat pendamping olahraga. Karena kan ya wajar, sering dipencet-pencet, terus juga nge-track kesehatan badan dikala sedang beraktivitas olahraga. Tapi ya sejujurnya, gue tuh nggak expect bentuknya itu bakalan kotak seperti ini sih, si Vivo Watch GT ini. Soalnya pas pertama kali dikasih tahu bakalan ada ini Mas Wasa nanti, smartwatchnya Vivo, namanya Vivo Watch GT. Nah, dengan dengan adanya embel-embel GT gitu biasanya kan kesannya kayak maco, bentuknya bulat-bulat, shape-nya tajam-tajam gitu lah ya biasanya gitu loh. Ekspektasi gue ternyata salah. Pas barangnya nyampe, ya beginilah kotak begini. Ya nggak apa-apa juga sih, soalnya dia juga termasuk banyak bisanya. Salah satu pertanyaan yang paling ramai ditanyain tiap ada smartwatch Android yang bagus itu adalah bisa diinstal di iOS apa enggak, ya kan? Nah, jawabannya Vivo Watch GT ini bisa guys, bisa di Android, bisa juga di iOS. Dan pokoknya teman-teman tinggal cari aja Vivo Health di store-nya masing-masing. Oke, lanjut lagi dalam paket penjualannya ya. Isinya tuh begini, boxnya tuh memanjang dan pas dibuka ada jamnya kelihatan kotak sendiri dan di sebelahnya ada box lagi yang isinya tuh strap. Terus lanjut juga beberapa kertas user guide dan juga dapat kabel chargeran USB Type A dengan ujungnya magnet kayak gini buat ngecasnya. Buat strapnya sendiri modelnya quick release ya dengan material silikon berwarna hitam. Strapnya yang model begini tuh kayak udah disiapin aja sih buat sport-sport olahraga gitu ya dan aman kena keringat setiap hari. Ya, karena Vivo Watch GT ini tuh emang didesain buat olahraga dan dengan beberapa kemampuan esensial layaknya sebuah smartwatch pada umumnya. Desainnya ya nggak mengelak sih, pasti ngingetin banget lah ya sama Apple Watch. Cuma bedanya tombol dialnya ini kalau Vivo tuh adanya di tengah, sedangkan kalau si Apple Watch itu agak ke atas sedikit. Satu keluhan gue karena gue tuh pakainya di tangan kiri, ketika gue pakai sarung tangan motor itu sering banget ketekan ini dialnya. Nah, sebenarnya bisa diakalin dengan muter orientasinya aja. Ada kok nih opsinya yang mana dialnya bisa dipindah ke sebelah kiri jadinya. Ya alhasil jadinya nggak ketekan-tekan lagi kalau pakai sarung tangan motor. Tinggal pembiasaan aja nantinya. Tapi kalau buat teman-teman yang biasa pakai jam tangan di tangan kanan, ya udah dari awal aman-aman aja sih. Vivo Watch GT ini punya spek layar curved square design AMOLED 1,85 inch 390 x 450 pixel. Frame-nya aluminium matte yang punya satu dial aja dengan detailnya tuh ada lingkaran merah kayak gini. Bisa diputar-putar buat nge-scroll layarnya dan ditekan sekali buat back to home ataupun buat akses ke menu aplikasi-aplikasi yang lain. Swipe ke bawah buat ngelihat notifikasi, di swipe ke atas buat quick setting, di swipe ke kanan buat widget, di swipe ke kiri ini buat ngelihat status-status kesehatan kita tuh kayak aktivitas harian, durasi tidur, detak jantung, tingkatan stres, dan yang lain-lain. Kalau mau ganti watch face ini ada banyak banget, tinggal ditahan aja layarnya dan ya lihat sendiri seberapa banyak tuh. Kalau males ngelihat lewat jamnya ya bisa lewat aplikasinya. Terus selain fitur kesehatan yang tadi udah gue sebutin, ada juga tingkat kadar oksigen dalam darah dan ini ada lagi yang berguna buat para kaum hawa, yakni jadwal menstruasi atau menstrual period. Gue tuh ada ngobrol-ngobrol sama bini gue ya terkait fitur kayak gini dan ternyata tuh lumayan berguna. Kayak nih teman-teman cewek bisa lebih aware pastinya sama jadwalnya tuh kapan supaya bisa disiapin jaga-jaga gitu kayak buat bawa pembalut saat ngantor atau pas lagi jalan keluar. Terus buat yang biasa mensnya sakit itu bisa disiapin juga kayak hot pack atau semacam minuman Kiranti gitulah.
Terus buat teman-teman yang udah jadi istri, kalau jadwalnya telat, kali-kali aja jadi penanda hamil. Dan buat para suami, biasanya jadi tahu juga kapan waktunya kita mesti jaga jarak sama istri. Kalau udah deket-deket mau mens, yang emosinya biasanya udah mulai nggak stabil. Bercanda, tapi ya gini bercanda. Buat fitur olahraganya, ada banyak banget. Ini kalau dijembrengin ada sekitar 100 lebih lah olahraganya. Tinggal disesuaikan aja nanti dengan olahraga yang biasanya teman-teman mau mainin sehari-hari. Sensor-sensor di Vivo Watch GT ini juga udah canggih. Total ada 4 channel sensor yang secara real time ini nge-track detak jantung dan juga kadar oksigen dalam darah. Hal ini semuanya digabungin juga dengan AI yang ada. Gue dikasih datanya nih. Kalau tingkat akurasi jantung pada saat bergerak biasa itu sekitar 94,58% jam ini bisa ngedeteknya. Dan apabila dalam keadaan berlari atau olahraga, itu meningkat akurasinya menjadi 98,5%. Makin akurat. Yang menyenangkan ini tuh ada fitur coaching atau workout trainernya buat pemanasan dulu sebelum jalan nih kita olahraganya. Di sini gua ngelihatnya ada 2 pilihan, yakni sebelum lari dan sebelum fitness. Isinya kayak instruksi dan juga ada video gerak-gerakannya, serta ada suaranya juga sih, yang bisa nuntun kita mesti gimana pemanasannya. Movement 1. Turn your head both ways. 1 set. 6 times. 3, 2, 1, go. Keep your back straight. Press it against the chair and maintain natural breathing. Nah, terus buat teman-teman yang demen sama olahraga yang pakai raket gitu ya, macam badminton, padel, tenis, ini lewat smartwatch ini bisa ngasih data yang lebih detail kayak smash-nya tuh gimana, backhand-nya tuh juga gimana, dan yang lain-lain. Karena di Vivo Watch GT ini support professional racket sport mode. Oh iya, jam ini juga mesti dipakainya ngikutin tangan kanan atau tangan kiri pada saat teman-teman tuh megang raketnya ya. Terus fitur lain ada buat deteksi noises atau tingkat keberisikan di sekitar. Serta buat yang fitur sleep tracker-nya juga bisa ngasih kita tuh data-data analisa kita tidur itu udah termasuk baik atau belum. Ya ini kepake banget sih buat temen-temen yang concern sama kesehatan badan. Karena kalau kurang tidur juga kan jadinya kayak percuma aja gitu loh olahraga. Salah satu syarat juga sebuah smartwatch bisa sleep tracking yaitu tadi baterainya mesti awet. Susah kalau bener-bener pakai Apple Watch yang baterainya itu cuma sanggup sehari aja. Gimana mau sleep tracker? Lah, uang malamnya aja jamnya udah mesti dicas, kalau nggak besoknya mati. Iya kan gitu biasanya. Oke, terus ada juga latihan buat bernafas. Ini dipandu juga sama jamnya, biar kita bisa lebih rileks. Tinggal ikutin aja instruksinya ini dan jamnya tuh bakalan ngasih vibrate yang nuntun kita kapan untuk ambil nafas dan juga buang nafasnya. Lanjut lagi adanya fitur akses card pakai NFC-nya. Wah ini jujur-jujuran aja guys, lagi puasa nggak boleh bohong nih. Ini kepake banget sama gue sehari-hari dan alih-alih NFC-nya buat payment, menurut gue pribadi ini lebih bener sih jadi akses kartu kayak begini. Karena ya selain sistem pembayaran di Indonesia juga yang pakai tap NFC itu masih minim, mending dijadiin kartu akses kayak gini karena nggak ribet mesti ngeluarin handphone, apalagi kalau misalkan handphonenya ketinggalan atau ya baterainya udah keburu habis atau handphonenya di tas atau di kantong jadi kelamaan. Buat gue sih ya mending kayak gini jadi bisa buat buka pintu ataupun gerbang komplek kayak gitu-gitu. Suka banget asli gue sama fitur gini. Secara jam yang biasa gue pakai Garmin Fenix 8 ini juga nggak bisa soalnya. Kemudian fitur lain buat jadi shutter kamera ini standar lah ya, banyak smartwatch lain yang bisa maksudnya. Terus bisa juga ngedengerin musik langsung dari jamnya. Nah buat masukin musiknya kita mesti masuk ke aplikasi Vivo Health-nya, terus smartwatch-nya ya udah dimasukin aja, di-drag aja musiknya ke dalam situ. Terus bisa juga ngatur musik dari aplikasi Spotify. Buat angkat atau nerima telepon masuk juga bisa. Tapi sementara gue ngeceknya tuh ini bisanya ngangkat telepon biasa. Jadi bukan telepon WA ataupun telepon Telegram. Belum bisa kalau yang itu. Munculnya cuma notif aja kalau misalkan nelponnya WA ataupun Telegram. Terakhir kalau teman-teman lagi gabut banget dan bosen main game di handphone, bisa coba main game di smartwatch-nya ini. Ada beberapa game bawaan dari sananya. Layarnya kecil, lumayan gemes juga jadi mainnya. Dan kesimpulannya, Vivo Watch GT ini tuh nawarin fitur yang lengkap seperti pelacakan kesehatan atau ya health tracker,
olahraga, tidur, stres, dan juga NFC buat akses kartu dengan baterainya yang tahan sampai 21 hari. Kompatibel juga sama Android lain dan juga iOS, ya walau secara desain smartwatch ini bisa dibilang terinspirasi sama Apple Watch. Cuma ya harganya terjangkau cuy, tetap aja 1,5 juta tuh gimana coba menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Oke, terima kasih buat teman-teman nih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.